Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan menjelang sore untuk anak-anak ibu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertepatan akan mempelajari ya terkait dengan mata kuliah bahaya fisik pada pertemuan 5 ini tentang psikologi dan iklim kerja panas ya. Oke, semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Mungkin bisa dipersiapkan dulu ya sebelum kita memulai perkuliahan ini, baik itu catatan maupun media yang digunakan ya, perangkat dan sebagainya. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini ya, harapan di mana terkait dengan psikologi dan iklim kerja panas ya. Harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan bahaya psikologi dan iklim kerja. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian bahaya psikologi dan iklim kerja panas ya. Oke. Itu adalah harapan dari pembelajaran pada hari ini. Dan semoga anak-anak ibu bisa memahami dan mengikutinya dengan seksama ya. Hal ini pun bisa diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari tentunya. Yang pertama adalah di mana tentang psikologi ya, khususnya psikologi di tempat kerja. Kita ketahui ya, secara pengenalan dahulu ya. Psikologi diartikan di mana terkait tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam interaksi individu satu dengan lainnya, ya, mengikat di mana hubungan antara personal dengan lingkungan sekitar. Itu adalah definisi daripada psikologi ya. Adapun faktor psikologi ya di lingkungan kerja di mana ada memiliki potensi-potensi bahaya untuk faktor psikologinya. Antara lain baik antara karyawan satu dengan karyawan lain maupun karyawan dengan atasan ya. Dan ini mungkin bisa saja mempengaruhi psikologi seseorang. Faktor itu banyak sekali ya, banyak berbagai aspek dan berbagai kondisi yang bisa memungkinkan bisa terjadinya sebuah potensi bahaya. Apa saja faktor psikologinya yang dapat mempengaruhi hal-hal tersebut? Yakni yang pertama ialah pengaturan jam kerja ya. Kita ketahui bersama menurut Kemenaker Trans RI ya, terkait ketenaga kerjaan di mana pengaturan jam kerja ini adalah baiknya itu 8 jam per hari atau 40 jam per minggunya. Lebih dari itu dikatakan lembur atau lainnya ya. Idealisnya adalah 8 jam per hari untuk jam kerja ya. Kemudian beban kerja. Nah, beban kerja ini satu tupoksi mungkin satu individu bisa mengerjakan satu tupoksi ya, tugas pokoknya itu bahkan ada yang lebih. Nah, ini yang lebih ini harus lebih dikaji lagi. Apakah mungkin orang ini mampu untuk mengerjakan hal tersebut atau memang terbebani ya. Kemudian pajanan lingkungan kerjanya. Nah, ini ya, pajanan ini dalam artian lingkungan kerjanya dalam situasi kondisinya nyaman, aman atau tidak nyaman ya. Dan itu intens atau tidak, rutin atau tidak, itu pajanan lingkungan kerjanya. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini ya, berbicara job desk ya. Setiap kali ada tanggung jawab pasti berbicara job desk ya, tugasnya ya. Apakah sudah terplotting ya sesuai dengan pekerjaannya atau tidak. Kemudian budaya organisasi ya. Organisasinya ini terstruktural atau memang budaya organisasinya yang kurang baik ya. Nah, ini faktor-faktor penentunya. Kemudian kerjanya monoton ya. Itu saja. Nah, itu juga bisa menyebabkan kejenuhan ya. Jadi mentality kita pun teruji di situ ya.
Oke, itu beberapa faktor daripada pengaruh ya yang dapat mempengaruhi psikologi pekerja di tempat kerja. Kemudian, potensi-potensi bahaya dari faktor psikologi ini antara lain di mana ketidakjelasan peran ya, yang tadi tanggung jawab, job desk-nya. Nah, ini tidak jelas. Misalkan kita ditunjuk untuk menjadi sekretaris misalnya. Dalam suatu organisasi kita ditunjuk menjadi sekretaris. Nah, ternyata pekerjaan yang dilakukan adalah bukan hanya pekerjaan sebagai sekretaris, melainkan sebagai bendahara, unit-unit lainnya, misalkan ya bahkan merangkap menjadi ketua, mungkin bisa saja begitu ya, karena ketuanya sering tidak ada dan sebagainya. Itu jadi tidak jelas peran kita gitu ya. Kemudian konflik peran. Nah, ini ya. Konflik peran ini biasanya terjadi antara interaksi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya ya. Atau kalau dalam organisasi misalkan ketua kelas dengan wakil kelas. Nah, bisa saja seperti itu ya. Itu terjadi konflik yang tidak semestinya ya. Kalau kita sudah memiliki tugas dan tanggung jawab daripada pekerjaan kita, harusnya kita berperan secara profesionalis ya. Nah, di sini konflik pasti ya muncul terjadi. Kemudian beban kerja berlebihan ya, tadi faktor penentu adalah beban kerja ya. Seharusnya satu tupoksi satu individu satu yang mengerjakan, ini satu orang lebih mengerjakan dari berbagai macam kegiatan atau pekerjaan yang dikerjakannya. Kemudian pengembangan karir. Nah, pengembangan karirnya tidak jelas atau tidak ada. Di sini juga dapat menyebabkan sebuah bahaya ya pada individu tersebut gitu. Jadi tidak ada pengembangan karir gitu ya. Sangat disayangkan, bertahun-tahun bekerja gitu, tidak ada kejelasan ya. Tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, ini pekerjaan orang lain kita juga yang ngerjain gitu. Nah, ya. Ini juga salah satunya sangat berpotensi ya. Kapasitas kerja, kapasitasnya lebih daripada tugas dan tanggung jawab kita ya. Misalkan kita mengerjakan sebagai sekretaris iya, bendahara iya gitu kan. Nah, ini di luar daripada kapasitas individu tersebut. Kemudian hubungan sosial. Ya, hubungan sosial kurang kondusif, kurang aman dan kurang nyaman, serta adanya intimidasi atau apa kita sebutnya ya? Hubungan sosialnya kurang baik ya. Hubungan sosialnya kurang baik ya. Tidak terjalin komunikasi secara komprehensif dengan tim atau partner atau rekan-rekan sejawat di lingkungan kerjanya sendiri. Kemudian ada potensi bahaya daripada faktor psikologi ini adalah lingkungan kerja yang mempengaruhi konsentrasi. Nah, ini ya. Lingkungan kerja itu atau lingkungan sekitar itu sangat-sangat mempengaruhi daya konsentrasi kita dalam melakukan segala aktivitas ya. Kemudian ada stres kerja. Oh, sangat muncul dan jelas pasti akan ada ya. Distres atau stres kerja. Nah, ini ya. Apakah pernah mengalami pusing? Tanda gejalanya ya, konsentrasi menurun ya. Kemudian mungkin akan muncul gejolak ingin marah-marah terus, nafsu makan juga menjadi turun atau apa gitu ya lainnya. Itu salah satu gejala daripada gejala distres atau stres kerja ya. Semoga anak-anak ibu tidak terjadi demikian. Bukan stres kerja ya, stres mahasiswa ya. Mungkin demikian. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa pengendalian ya. Sebenarnya kita bisa menerapkan hierarki pengendalian yang sebelumnya. Itu tinggal kita pilih sesuai kebutuhan dan kondisi yang diperlukan. Nah, di sini untuk psikologi ini kita sebut adalah manajemen stres ya. Karena jika berbicara psikologi adalah berbicara mentality individu ya atau mentality seseorang ya. Di sini ada pendekatan melalui manajemen stres. Yang pertama adalah melakukan pemilihan, penempatan, pelatihan, pendidikan bagi tenaga kerja. Nah, jadi ada pengembangan soft skill-nya. Ada pelatihan atau pendidikan ya, sehingga ada refresh ya, tidak monoton. Kemudian yang kedua, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja. Misal, setiap hari Jumat diadakan senam rutin bersama gitu ya.
Nah, itu kan menjaga kebugaran ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan program konseling. Nah, ini ya. Jadi di tempat kerja pun perlu mengadakan adanya ruang konseling ya, entah itu curhat masalah kinerja atau pribadi atau lainnya, sehingga menuai titik solusi dari masalah yang ada pada individu tersebut ya. Kemudian yang keempat, adanya komunikasi antara divisi satu dengan divisi lainnya ya. Intinya di sini ada terjalinnya sebuah komunikasi gitu. Jadi bukan hanya kelembagaan ya atau unit gitu. Yang kelima adalah memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang perusahaan tersebut atau di tempat kerja tersebut ya. Artinya di sini ada namanya opini ya. Jadi tenaga kerja ini merasa sangat dihargai ketika dimintai pendapat oleh perusahaan atau tempat kerjanya. Walaupun adanya ketidak sesuai harapannya misalkan gitu. Tapi setidaknya kita di sini ada terjalin sebuah kebebasan berpendapat ya. Bukan menjadi teguran tapi menjadi harapan perusahaan tersebut atau tempat kerja tersebut untuk mendapati pendapat-pendapat daripada karyawannya ya. Yang keenam adalah mengubah struktur organisasi fungsi dengan merancang kembali pekerjaan yang ada. Artinya di sini ada rotase ya. Orang-orang tersebut tidak posisi itu saja tiap tahunnya. Jadi ada sebuah kita sebutnya rotase ya. Jadi bergulir gitu. Misal si A jadi sekretaris, kemudian 1 tahun kemudian si A ini menjadi bendahara dan sebaliknya para rekan-rekan di situ. Ya, adanya rotasi. Kemudian menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu. Artinya di sini adanya reward ya. Ada pemberian hadiah itu. Untuk hal-hal tertentu misalkan bagi yang disiplin waktu ya. Kemudian tercapai targetnya ada sebuah imbalan-imbalan ya. Untuk memicu menstimulus semangat daripada pekerja atau karyawannya ya. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian yang sesuai kebutuhan, baik itu secara administrasi ya maupun rekayasa engineering misalkan ataupun APD jika dibutuhkan dalam hal apa ya. Oke, tuh. Oke. Ada pengendalian lain yang dikatakan di mana ada pemeriksaan kesehatan awal dan berkala. Misalkan di perusahaan tersebut sudah rutin adanya pemeriksaan kesehatan ya, baik screening di awal maupun di part semester ya, biasanya ada di pertengahan tahun atau akhir tahun ada pemeriksaan kesehatan kembali. Khususnya tentang psikologinya diadakan ya, dan itu rutin berkala, dan artinya jika memang terjadwal 1 tahun sekali maka berkelanjutan dan seterusnya ya. Kemudian peningkatan keterampilan ya, bisa saja pendidikan atau pelatihan atau lainnya ya, meningkatkan soft skill daripada individu atau karyawan tersebut. Kemudian perbaikan lingkungan kerja ya, jadi tidak monoton, lingkungan kerjanya juga nyaman ya, baik itu tata ruangnya, pewarnaan dinding misalkan, atau orang-orang sekitar, hubungan sosial dengan orang-orang sekitarnya ya. Kemudian peningkatan motivasi kerja. Nah ini ya, jadi mungkin dengan adanya reward ya, itu adalah bentuk penghargaan, sehingga memotivasi untuk kerjanya ini lebih baik lagi dari saat ini gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam definisi iklim kerja ya, khususnya dalam kondisi panas. Kita ketahui bersama ya, terkait dengan tekanan panas diartikan sebagaimana jumlah beban panas akibat aktivitas, proses, dan kondisi lingkungan di tempat kerja. Kalau kita berbicara iklim kerja ya, kita berbicara sebuah kita sebut tekanan suhu atau kelembaban ya, atau sebuah wilayah itu akan berbeda iklim ya, berkaitan dengan cuaca ya,
Mungkin saja sudah terbayang oleh anak-anak ibu terkait dengan hal ini. Oke. Ada pula yang mendefinisikan daripada sumberan SNI ya tahun 2004 dengan kode 167061 ya, di mana iklim kerja hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, dan kecepatan gerakan udara dan panas radiasi. Artinya di sini ada sebuah siklus ya. Oke. Ada juga yang mengartikan kombinasi dari udara, kelembaban, serta kecepatan aliran udara dan panas radiasi. Ya. Tuh. Kemudian ada juga yang mengartikan sebagaimana faktor-faktor termis dalam lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Ya. Artinya kalau kita berbicara iklim kerja, ya, itu berbicara tentang tubuh kita, berbicara tentang tubuh, berbicara tentang panas, radiasi, ya, kecepatan, kelembaban, tekanan udara, dan sebagainya. Oke. Semoga sampai di sini paham ya anak-anak ibu. Oke. Untuk jenis daripada hal tersebut, ya apa saja? Ada suhu kering, ada suhu basah, ada suhu bola, ada indeks suhu basah dan bola. Kalau kita singkat adalah ISBB. Ya. Oke. Suhu kering di mana ya suhu udara di tempat kerja yang ditunjukkan oleh termometer suhu kering ya. Jadi di sini alatnya menggunakan termometer ya. Sedangkan untuk suhu basah alami ya, di mana suhu penguapan air yang pada suhu yang sama menyebabkan terjadi keseimbangan uap air di udara ya. Berarti adanya penguapan ya. Oke. Untuk suhu bola ya, suhu yang diukur dengan menggunakan termometer suhu bola yang sensornya dimasukkan dalam bola tembaga yang dicat hitam sebagai indikator tingkat radiasi. Artinya di sini alatnya menggunakan termometer ya, termometer yang bukan suhu kering ya. Oke, sampai sini mungkin pasti belum paham ya. Nggak apa-apa, kita berjalan sedikit demi sedikit nanti paham ya. Ini berbicara suhu bola ya. Jadi termometernya itu bentuknya ada sebuah bulatan untuk mengukurnya ya, sebagai indikator tingkat radiasi ya. Sedang ISBB ya, bukan PSBB ya, ISBB, indeks suhu basah dan bola ya. Parameter untuk menilai tingkat iklim kerja panas yang merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering, suhu basah alami, dan suhu bola. Artinya penggabungan antara ketiganya ya. Oke. Nah, sumbernya dari mana ya untuk iklim kerja panas ini ya, sumber panas. Artinya di sini ada dua macam, dari dalam, ada dari luar tubuh. Ya. Jika dari dalam, kita ketahui bersama ini akibat daripada aktivitas fisik kita. Ya. Entah itu mengayuh sepeda, berlari, ya, atau lainnya. Mungkin pernah semuanya mengalami pernah berlari, memutari lapangan bola 3 kali putaran, setelahnya langsung tubuh kita menjadi panas dengan keluarnya keringat banyak sekali. Nah, itu sumber panas dari dalam tubuh akibat daripada aktivitas fisik kita. Nah, kemudian yang luar ya, sumber panas dari luar ini diakibatkan karena adanya kelembapan ya daripada mesin atau peralatan. Misal ketika kita menyetrika ya, tubuh kita atau ruangan kita menjadi hangat atau panas ya, itu akibat daripada alat ya, peralatan atau mesin ya. Itu contohnya. Oke.
Kemudian faktor ya. Nah, ini faktor luar, dalam. Tadi sumber juga dari dalam tubuh kita dan luar tubuh kita. Nah, ini sama ya. Nah, faktornya ya, untuk yang faktor luar tubuh kita, di mana suhu udara antara lain 30-34 derajat Celcius. Artinya ini berbicara daripada suhu ruangan ya. Ini idealnya adalah 30 hingga 34 derajat Celcius ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kelembaban udara normatif 69 sampai 90% ya. Tidak terlalu lembab juga, tidak kurang. Kecepatan udara 0,05 sampai 5 meter per detik ya, untuk satuan kecepatan udara ya. Kemudian suhu radiasi ya. Nah, ini faktor-faktor luar ya yang mempengaruhi, dan baiknya idealisnya demikian. Kemudian jika faktor dari dalam, metabolisme ya, metabolisme berarti dari dalam tubuh kita ya, itu sistem daripada metabolik kita. Kemudian pakaian ya yang kita gunakan ini menyesuaikan kondisi, apa terlalu tebal atau terlalu tipis ya. Misal kalau cuacanya dingin, maka gunakanlah pakaian yang cukup tebal. Sedangkan jika memang untuk kondisi cuaca yang panas, maka gunakanlah pakaian yang cukup tidak terlalu membuat lembab atau gerah ya kita sebutnya. Kemudian yang ketiga adalah aklimatisasi atau adaptasi terhadap lingkungan sekitar ya. Tubuh kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke. Nah, untuk mekanisme panas mungkin sudah pernah diajarkan sewaktu SMA ya, tentang hal yang kita bisa lihat bersama ya. Namun Ibu ulas secara singkatnya saja ya, atau secara umumnya, di mana mekanisme panas ini terbagi menjadi 4. Antara lain ada konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi ya. Apa itu dari hal-hal tersebut? Yuk mari kita pahami bersama. Untuk konduksi adalah proses perpindahan panas dengan menggunakan media kontak secara fisik ya. Seperti terjadi kontak langsung dan terdapat perbedaan panas antara permukaan panas. Nah, ini konduksi ya, jadi adanya media kontak secara fisik ya. Ibu contohkan ketika kita menanak air atau memasak air panas ya, dengan gagang tempat pemanas, atau kita sebut kuali atau panci bilangnya ya. Ini ada kontak fisik ya, ada medianya, ada alatnya ya, dan disebut adalah konduksi ya. Oke, jadi dari luar ke dalam atau dari yang kita bisa rasakan ketika kita memegang media tersebut ya. Sampai di sini paham? Semoga dipahami bersama. Kemudian yang kedua, konveksi, perpindahan panas melalui media cair, uap air dan gas yang dibantu oleh pergerakan udara angin. Artinya konveksi ini ada media ya, media cair ya, apapun itu, tapi kita sebutnya di sini uap air ya. Ada udara juga. Nah, kita ketika menanak air ya, nah kemudian air itu menjadi panas, nah itu adalah konveksi ya. Itu ada media cairan ya yang dipanaskan. Itu contoh daripada konveksi di dunia kita sehari-hari. Oke, kemudian yang ketiga adalah ada radiasi ya. Di sini ada radiasi di mana dikatakan perpindahan panas tanpa adanya media pengantar kontak langsung. Panas berpindah melalui gelombang energi panas ya. Di sini bisa diartikan untuk radiasi ini sekitar 60% ya tingkat panasnya, dan pengantar atau kontak langsung ini berpindah melalui gelombang energi panas. Jadi kita di sini ada berbicara gelombang ya.
gelombang energi panas gitu. Jadi tidak ada media ya. Adanya media pengantar ya dan kontak langsung dengan panasnya tersebut. Misal contoh, ketika kita menghangatkan tubuh di dekat kompor ya. Nah, tubuh kita merasa panas padahal di situ hanya sebuah media kompor misalkan ya. Itu adalah salah satu radiasi kategorinya ya. Karena ada gelombang-gelombang energi panas. Radiasi ini cukup tinggi ya kategorinya karena kisaran 60% dibanding dengan konveksi, konduksi, dan evaporasi. Evaporasi terakhir. Oke, di sini adalah sistem di mana sebuah siklus terkait dengan kontrol temperatur ya. Kita bisa mengalami rasa dingin atau panas. Ini siapa sih yang kontrol? Kalau bukan tubuh kita ya. Ketika kita bersentuhan atau kulit kita bersentuhan, ini panas loh gitu kan. Nah, angkat tangan kita gitu. Apa sih yang mengatur ini gitu kan? Oke. Yang mengatur ini adalah ya, salah satunya di sini adalah hipotalamus. Ibu seringkali bercerita ya, bercerita tentang hipotalamus ya. Suatu saraf pusat di brain kita ya untuk mengatur semua siklus kerja tubuh kita. Ya, di sini siklusnya ya. Ketika ada panas yang melebihi batas misalnya 40 derajat Celcius saja. Oh ini panas nih gitu kan, berteduh dan sebagainya, ada rasa gerah dan sebagainya di sini ya siklusnya. Oke. Nah, yang terakhir ada evaporasi ya. Perpindahan panas dari tubuh kulit ke lingkungan seiring dengan pengeluaran keringatnya. Ekresi, evaporasi ya. Ini berkaitan ya. Jadi perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan, kita mengeluarkan keringat. Kemudian atau badan tubuh kita pun menjadi panas ya. Itu adalah evaporasi. Oke. Nah, ini siklus tentang termoregulasi atau ya sama halnya tadi ya. Jadi ketika tubuh mengalami suhu naik atau tinggi, ini siklusnya bagaimana sih gitu kan. Nah, ini saling berkaitan ya. Ini ketika suhu tubuh dikatakan naik ya, dimana salah satunya adalah misal ketika olahraga atau di lingkungan panas ya. Nah, ini salah satunya pusat utama adalah hipotalamus ya. Hipotalamus bekerja sama dengan atau terkoordinir dengan kelenjar keringat ya. Nah, ini kalau di ekresi ya. Nah, kemudian dari kulit ya, dari kulit ini otomatis kan saling berkaitan dengan pembuluh darah yang dekat dengan kulit menjadi melebar. Kemudian panas diradiasikan dari permukaan kulit ya. Nah, suhu tubuh menurun, termostat atau otomatis mematikan mekanisme menjadi dingin misalkan ya. Gitu. Jadi kegiatan kita ya apa? Kemudian otak ini menganggap ini adalah sebuah aktivitas yang sangat berat ya. Maka dilanjut ke pembuluh darah dan kelenjar keringat ya. Diartikan apa ketika pembuluh darah berdetak dengan cepat ya. Kemudian untuk kelenjar keringat mengeluarkan keringat ya, ekresi gitu ya. Nah, baru di sini ya ada proses penurunan suhu tersebut ya. Yang tadi ya. Kalau bingungnya gini. Kalau masih bingung ya. Ketika kita olahraga, lari kencang, cepat ya. Nah, pasti merasakan tubuh kita ini langsung panas nih dan langsung berkeringat banyak. Nah, ini ya
hipotalamus ya. Nah, setelah itu ada namanya waktu restnya kita ya. Rest ini adalah turunnya suhu gitu. Kalau tetap meningkat kan berbahaya. Yang ngatur siapa sih? Hipotalamus juga ya. Nah, termostatnya ya, dimatikan sebagai mekanis pendingin. Setelah itu kan kalau kita istirahat setelah lari 3 keliling lapangan bola misalnya. Nah, kemudian kita rest, istirahat. Pasti suhu tubuh kita dingin. Yang tadinya panas bergerak menjadi dingin. Cukup dingin, kemudian normal. Ya. Tuh, kurang dan lebih seperti itu. Ya, stimulus-stimulusnya. Oke. Sama ketika di kegiatan panas ya. Nah, salah satunya demikian. Oke. Di sini kita membahas tentang respon tubuh terhadap panas. Ya, responnya apa aja sih? Kalau kita boleh tahu, ya. Yang pertama adalah peningkatan suhu tubuh, ya. Nah, adanya peningkatan suhu tubuh ya melebihi dari batas normal, misalkan lebih dari 37 derajat Celcius, ya. Kemudian ada peningkatan denyut nadi atau jantung. Nah, ya, kita pasti pernah merasakan ini, ya. Setelahnya atau yang ketiga adalah peningkatan aliran darah ya. Kemudian yang keempat peningkatan kebutuhan oksigen setelah kita berlari itu, kita contohkan demikian, pasti ya butuh atau perlu oksigen ya. Kita ditandai dengan adanya dehidrasi, haus ya. Di air itu kan mengandung mineral dan oksigen juga ya. Peningkatan asam laktat dalam otot sehingga mempercepat kelelahan. Nah, ini perlu diperhatikan bersama ya. Kemudian berkeringat ya, mengeluarkan elektrolit. Contohnya adalah dehidrasi. Oke. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi ya atau merespon terhadapnya panas tersebut? Umur ya, sensitivitas. Lagi-lagi kembali ya, sensitivitas orang itu berbeda-beda, apalagi difaktori oleh usia ya. Anak muda usia sekitar 15-20 tahun dengan orang tua yang sudah berusia 50 atau 60 tahun akan berbeda ya, yang merasakan hal tersebutnya. Kemudian jenis kelamin ya, ini juga sama akan sedikit ada perbedaan ya. Pakaian pekerja tebal atau tipis ya, kondisi kesehatan sedang fit atau unfit ya, kondisi fisik ya, ini juga sama ya, kondisi fisik fit or unfit ya. Kemudian proses penyesuaian diri pada lingkungan sekitar. Ini faktor terakhir, konsumsi obat-obatan dan alkohol ya. Kenapa di luar negeri sering kita melihat banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol? Karena untuk menghangatkan tubuh mereka ya. Iklim di sana adalah iklim yang memang memiliki 4 cuaca ya. Cuaca dingin, panas, ya salju dan sebagainya. Ya. Sedangkan di Indonesia iklimnya cuma panas dengan musim penghujan ya, dingin gitu. Artinya hal ini ya, untuk hal terakhir ini memang kurang tepat guna, lebih tepatnya ya. Tuh. Oke, alat ukur untuk iklim kerja ya atau iklim ya, kita berbicara cuaca, berbicara suhu juga di sini. Salah satunya adalah suhu udara, kita sebut dengan termometer ya. Termometer, kelembaban, hygrometer ya. Kemudian ada psikometer dan tekanan panas ya, atau thermal environmental monitor ya, atau TEM ya. Ingat TEM-nya itu termometer atau terminal environmental monitor ya, berbeda. Bentuknya seperti apa? Kalau ini adalah salah satunya hygrometer ya. Hygrometer ini termometer. Nah, contoh untuk psikometer ya, dan TEM ini kurang lebih begini.
ya. Ini thermal, ya. Alatnya seperti ini. Kita belum punya ya untuk alat ini. Jadi mari melihat secara visual melalui recording saja dulu ya. Ini ada globe thermo ya, UV sensor ya, kelembaban, dry thermo. Ini untuk yang kering ya. Ini sensor barnya. Nah, ini sensor bar 2 dan 3. Nah, ini adalah RS-nya. Dan ini tombol-tombolnya ya untuk mengatur ini display ini cat. Biasanya digitalik ya di sini. Keypad ya, keypad on off dan sebagainya, ini di tampilan paling depan biasanya. Untuk ya, iklim kerja ya, iklim panas itu mari kita bisa melihat dari tutorial sebagai berikut. Mari saksama kita melihatnya. Baik, itu terkait dengan pengukuran menggunakan tem ya, terkait dengan iklim. Nah, jadi alat yang dilihat tadi adalah tem ya. Untuk pengukurannya menggunakan beberapa perbandingan ya,
yang memang di pertama kali adalah persiapkan alatnya dengan benar ya, baik itu kalibrasinya maupun cairan dalam alat tersebut yang menggunakan aquadudes. Kemudian dipastikan alat tersebut berfungsi dengan baik dan ada beberapa sesi perbandingannya. Nah, alat tersebut sudah otomatis dan cara perhitungannya menggunakan aplikasi. Ya. Jadi sudah tersinkron atau terintegrasi dengan software ya, yang sudah diakuisisi oleh alat tersebut. Ya. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Oke. Di sini kita berbicara keseimbangan daripada panas. Untuk keseimbangan tubuh kita ya menerima adanya kondisi panas ini ya, diperlukan ya sistem sirkulasi pada tubuh kita, sirkulasi darah kita itu cukup baik ya. Artinya tidak ada penyumbatan atau gangguan-gangguan lainnya. Kemudian adanya evaporasi keringat, artinya ada pengeluarannya atau ekresi keringat. Itu kan seimbang juga ya. Contohnya, ketika musim dingin, kenapa kita sering atau pernah merasakan BAK ya, buang air kecil. Itu adalah evaporasi keringat ya. Sirkulasi darah dalam tubuh kita adalah mengoptimalkan tidak terjadinya pembekuan, sehingga kita mengalami rangsangan ya untuk BAK pada musim dingin tersebut. Gitu, ya. Jika musim panas, ya pastinya kita akan mengeluarkan ekresi dalam bentuk keringat. Ya. Begitu. Itu untuk menyeimbangkan kondisi daripada panas tersebut. Ya. Oke. Tingkatan temperatur ya dalam lingkungan kerja ada dikatakan tinggi atau rendah. Dikatakan tinggi ya untuk suhu tubuh kita saja itu normatifnya adalah 37,5 derajat Celcius ya. Suhu ruangan kita sudah pastikan 30 hingga 34 derajat Celcius ya, itu sudah dikatakan tinggi, lebih daripada suhu tubuh kita ya. Jika suhu rendah kurang dari 37,5 derajat Celcius daripada suhu tubuh kita, bisa dikategorikan dengan ekstrim ya, atau ekstrim rendah atau ekstrim tinggi ya. Kalau ekstrim tinggi otomatis lebih dari 37,5 derajat Celcius tubuh kita ya. Itu ada rentang atau rentang batas ya. Ini hati-hati ya. Jika kedinginan juga perlu tanggapan yang serius ya. Jika terlalu kepanasan juga perlu tanggapan yang serius ya. Ini batas kritisnya ya, antara batas normatif ya. Oke, kita lanjut. Untuk dasar hukumnya ya terkait iklim kerja ini sudah diatur pada SK Kemenaker ya nomor 1 tahun 99 tentang lingkungan kerja, mempunyai iklim kerja panas dan dingin ya, jadi seimbang dengan saja. Kemudian yang kedua adalah Permenakes nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri ya. Dan terakhir Permenaker Trans RI ya, nomor 13 tahun 2011 ya, tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja, artinya berbicara standar atau NAB. Dampak dari iklim tersebut ya, apa saja menurut kesehatan dan keselamatan. Menurut kesehatan ya, dampak atau akibatnya adalah dehidrasi, ya, head exhaust, head cramps, head stroke, dan prickle hair. Ini adalah salah satu dampak bagi kesehatan kita. Kemudian daripada kesehatan atau keselamatan ya, ini mentality ya, tersinggung, turunnya moral kerja,
angka absen tinggi, timbul kesalahan, kerusakan sel dan perilaku berbahaya lainnya. Ya, ini adalah mentalitinya gitu. Jadi psikologi dan iklim ini saling berkaitan sebenarnya. Ya, kenapa makanya itu gabungkan. Oke, mungkin ada yang bertanya ya. Pertanyaannya adalah terkait dengan dampak kesehatan. Dehidrasi seperti apa, head exhaust seperti apa, head cramp seperti apa, head stroke seperti apa, head seperti apa. Head exhaust dan head stroke ini hampir sama ya. Head cramp ini seperti kita mengalami cramp. Recall itu adalah kelembaban ya, bengkak kemerahan pada bagian tertentu akibat dari iklim tersebut ya, panas atau nah ini ya, kalau menurut gambar kurang lebih seperti ini. Untuk dehidrasi ya, itu adalah penurunan suplai oksigen ya. Jadi bisa dirasa pusing ya, kunang-kunang dan sebagainya. Head cramp ya, biasanya itu bertambahnya keringat yang menyebabkan hilangnya garam natrium dalam tubuh ya. Contohnya kejang otot pada tubuh ya, pingsan, lemas dan muntah-muntah ya. Kemudian head exhaust ya dengan head stroke ini hampir sama ya. Nah, bedanya adalah head exhaust suhunya masih normal gitu, tekan darahnya menurun ya, lagi cepat terjadi lemah dan pingsan. Sedangkan head stroke akibat pengaruh suhu yang terlalu panas ya, gejalanya ini adalah suhu menjadi naik, suhu tubuh kita ya, kulit kering, panas ya. Ini perlu adanya selimut basah, artinya tubuh kita terlalu panas ya, akibat dari suhu yang terlalu panas tersebut. Nah, ini transfood ya, adalah ini transfood, kerusakan anggota tubuh akibat kelembaban atau dengan gejala hipersensitif ya, hiperdermis, kaki bengkak, merah, sakit, muka pucat, kesemutan, kaku, dan tidak pelan-pelan. Nah, contohnya adalah seperti mungkin kita pernah mengalaminya. Salah satunya ibu pribadi juga pernah mengalami hal ini. Ya. Biasanya ketika kita menggunakan sepatu, airnya basah karena air hujan, tapi tetap dipakai, terus dibuka, wow, seperti ini, ya kurang dan lebih. Gitu. Nah, kemudian ini chilblains, ya, bengkak merah disertai gatal. Ini biasanya faktor makanan juga bisa. Ya. Defisiensi gizi biasanya mungkin pernah mengalami sampai isinya kayak cairan ya, banyak banget merah, baik di tangan maupun di bagian kaki. Kemudian akibat lainnya adalah kerusuhan ya, mudah marah, tidak nyaman, kinerja menurun dan kurang berkonsentrasi, kemerahan kulit akibat panas, kekakuan otot, capaian capek ya akibat panas, stroke juga bisa dan sebagainya. Oke, di sini ada pengukuran untuk suhu inti tubuh. Ya. Suhu inti tubuh ini normatifnya adalah biasanya 37,5 derajat Celcius. Ya. Nah, di sini dikatakan lebih, ya, lebih daripada yang dicanangkan oleh Kemenkes ya, 37,5 derajat Celcius. Nah, itu bisa saja berakibat fatal. Denyut nadi ya selama 1 menit diukur ya. Jika lebih dari 110 kali per menit, maka bisa saja dikatakan itu takikardi ya. Jika 3 menit lebih dari 90 kali per menit. Nah, jadi diulang ya. 1 menit dihitung denyut nadinya, kemudian banding 3 menit setelah dari penghitungan pertama. Kemudian berat badan ya, biasanya jika turun lebih dari 1,5% dari berat badan semula, itu juga waspada. Ini pemeriksaan lebih tepatnya. Kemudian suhu efektif dan koreksi ya. Baik itu suhu, kelembaban, veloksitas udara dan sebagainya.
ya, yang berkaitan dengan pemaparan atau kondisi pekerja dari berbagai aspek iklimnya, ya, kurang dan lebih begitu. Ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis, ya, bisa pemeriksaan. Jadi tidak perlu pusing-pusing anak ibu, ya. Cukup kita mengetahui saja. Oke, nah ini anak ibu yang perlu diperhatikan, ya, dimana ada nilai ambang batas panas, ya, baik itu menurut Yaglu, menurut SNI, ya, yang 2004 itu juga hampir sama antara putaran kerja dan istirahat serta beban kerja. Ini dibatasi dengan persentase, ya, kisaran yang terberat, ya, 75% kerja setiap jamnya. Beban kerjanya apa? Misalnya kalau ringan seperti kayak perkantoran, kerja di depan layar monitor, itu kan ringan, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Untuk suhunya kisaran 30-6 derajat Celcius, ya. Betul. Jika sedang, misalkan pekerjaan seperti kalau kita contohkan seperti pekerja-pekerja yang memang memindahkan barang, misalnya, itu juga dikategorikan sedang, ya. Maka putaran kerja istirahatnya juga menyesuaikan, dibatasi di sini sekitar 28,0 derajat Celcius. Jika berat, itu beda lagi, ya, kisaran 25,9 derajat Celcius, ya. Contohnya seperti bapak-bapak yang bekerja di industri, ya, industri gas misalnya, ada perbaikan pipa, itu kan berat sekali, ya, angkut pipa besar dan sebagainya. Oke, tidak perlu dihafal, cukup dipahami, ya, untuk NAB ini. Nah, ini NAB, ya, dari atau ISBB menurut SNI, ya. Yang pertama untuk beban kerja ringan 30 derajat Celcius, yang sedang 26,7 derajat Celcius, yang kerja berat 25 derajat Celcius, ya. Nah, dengan catatan beban kerja ringan membutuhkan kalori 100-200 kalori per jamnya, ya, asupan. Kemudian beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih besar, ini bedanya 200 sampai beda 100, ya, daripada beban yang ringan, sampai dengan 350 kilo kalori per jam, sedangkan yang berat 350 hingga 500. 350 hingga 500 kilokalori per jam. Oke. Kemudian untuk nilai ambang batas ini, ya, baik dari Permenaker ya, tahun 2016 menjelaskan bahwasanya detail dalam rangka pengukuran iklim kerja disebutkan NAB daripada iklim kerja merupakan batas pajanan iklim lingkungan kerja, ya, atau head stress yang tidak boleh ditemui selama 8 jam kerja per hari. Nah, kata Permenaker untuk rotasi atau jam kerjanya itu 8 jam per hari. Sebagaimana tercantum pada tabel 1 NAB iklim lingkungan kerja dinyatakan dalam derajat Celcius, ya, indeks suhu basah dan mula, singkatnya SBB. Nah, salah satunya, ya, hampir sama, ya, dengan yang tadi Yonghwa, ya, atau dalam punya Sucipto, ya, itu hampir sama, ya, yang kategori 75%, ya.
ada tegas satu untuk ringan, sedang, beratnya tidak dinyatakan. Nah, bedanya di sini ada sangat berat. Ya. Kalau sebelumnya kan ada menurut SNI saja ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ini ada sangat berat. Oke. Nah, ini peraturannya terkait dengan pengukuran iklim dari Kemenkes 2016. Yang pertama, melakukan iklim kerja dengan pendekatan PSBB menggunakan ATHED Stress Monitor atau TEM sesuai pedoman yang berlaku. Ya. Yang kedua, melakukan koreksi hasil pengukuran iklim lingkungan kerja ya, dengan pakaian kerja. Ya. Yang ketiga, menentukan beban kerja berdasarkan laju metabolik dengan tabel yang terlampir dan dikoreksi dengan berat badan pekerja 70 kg. Ya. Nah, ini ada tabel indeks masa tubuh ya. Oke. Yang keempat, menentukan alokasi waktu kerja dan istirahat dalam satu siklus kerja ya, yang dinyatakan dalam lokasi. Ya. 5. Menetapkan nilai NAB sesuai dengan tabel 1 yang tadi. Ini tabel 1. Oke. Yang terakhir, menyimpulkan kondisi dari hasil pengukuran apakah sesuai, melebihi, atau di bawah NAB. Hasil tersebut dapat menjadi acuan dalam pengendalian iklim kerja di perusahaan. Oke, itu peraturan pengukuran dari Menkes. Pencegahannya apa saja? Yang pertama adalah cukup air minum, ventilasi ruang kerja harus tepat dan sesuai, hindari pekerjaan yang berat pada minggu pertama di tempat suhu tinggi. Ya. Ruang kerja dipasang shielding ya, untuk mengurangi derajat panas. Kalau kita bilang dipasang pendingin. Pengaturan kerja dan waktu istirahat, penyediaan baju yang tepat atau APD. Ya. Jadi kalau memang iklimnya dingin, ya gunakan pakaian yang cukup tebal. Jika panas, ya gunakan secara menyesuaikan. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara periodik yang tadi medical check ya, secara berkala. Di pengendalian ya, untuk head stress dan strain, salah satunya adalah pengendalian umum ataupun khusus. Yang pertama untuk pengendalian umum ada training dan hygiene. Yang kedua adalah pengendalian khusus, ada teknis, administrasi, dan personal. Yuk, mari kita bahas. Secara umum ada training ya. Training ini kan dari pembelajaran, proses pembelajaran menambah ilmu, dari menambah ilmu tersebut bisa meningkatkan skill kita ya, dari training pelatihan ataupun lainnya dari lembaga apapun itu ya. Menambah wawasan dan keterampilan kita. Kemudian hygiene ya. Ini pengendaliannya baik regenerasi, penyesuaian lingkungan, kemudian determinasi ya, jadi milih diet dan nutrisi, lifestyle dan fashion style maksudnya. Di sini juga perlu diperhatikan regenerasi artinya kita menambah suplai oksigen dalam tubuh kita dengan cara minum, diet nutrisi, ya. Kemudian pola hidup yang baik ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian fashion ya, dalam artian menggunakan pakaian yang menyesuaikan dengan pekerjaan kita ya. Oke. Ini yang khusus ya, ada teknis. Secara teknis ya, baik itu beban kerja, suhu, kelembaban, radiasi, ventilasi, pakaian. Ini secara teknis ini ya. Jadi secara penggunaannya. Yang kedua administrasi ya, menyesuaikan durasi lamanya rotasi ya, siklusnya ini berputarnya, jadi agar tidak memutar gitu. Oke, ini untuk personal ya, ada ventilating clothes ya, ada reflecting clothes. Artinya di sini sangat bermanfaat sekali. Untuk ventilating ini seperti bahannya yang cukup nyaman digunakan, tidak gerah ya, tidak kepanasan gitu. Dan ada
apa ya, desainnya ini benar-benar tidak pengap ketika kita gunakan gitu. Itu ventilating clothes ya. Jadi perlu ya, Bu dikira ventilasi itu adanya di rumah aja, enggak ya, ada di beberapa part yang memang kita asumsikan hal tersebut. Kemudian reflecting ya, refleks. Ibu contohkan di sini adalah sebuah baju ya, yang memang dapat terlihat ketika di malam hari atau suasana yang gelap. Itu reflecting clothes. Jadi bisa kita contohkan dengan baju seperti baju damkar atau di jas hujan pun kadang ada reflecting clothes. Ini pengendalian lain ya. Pengendalian terhadap bahaya fisikal terkait panas diawali dengan adanya identifikasi dan asesmen. Adanya identifikasi dan penilaian terhadap iklim kerja panas. Kemudian yang kedua, pengukuran iklim kerja sebagai data objektif merupakan langkah awal pijakan untuk mengendalikan banyaknya panas. Yang terakhir, kegiatan lanjutan pengelolaan panas akan disesuaikan dengan hasil pengukuran kondisi industri yang ada ya. Pendekatan melalui administratif, standar prosedur penggunaan alat perlindungan diri maupun rekayasa berupa substitusi atau eliminasi terkait sumber panas. Ya. Dan jika memang memungkinkan dalam industri tersebut, ya, di sini ada pengukuran ya, melalui administrasi. Jadi standar atau SOP. Lanjut ya, di sini terkait dengan tingkatan paparan iklim kerja. Hampir sama dari teorinya Young-Blay. Ya. Kemudian dari Permenakes hampir sama. Cuma bedanya dari Permenakes ada sangat berat. Ya. Di sini ya, indeks suhu basah gula. Nah, kemudian untuk pengendalian ada juga penerapan arah. Ya. Yang pertama, antisipasi. Ya. Review terhadap proses yang ada, data kecelakaan. Ya. Ini diukur atau sebagai data antisipasi agar tidak terjadi hal tersebut. Kemudian rekognisi, ya, melakukan identifikasi terhadap pekerja yang berisiko. Serta evaluasi, analisis hasil pengukuran perbandingan dengan standar atau TEM ya, menggunakan threshold limit value ya. Ini juga salah satunya untuk cara mengevaluasi daripada perbandingan tersebut. Kemudian controllingnya ya, pengendalinya, apakah ada pembatas daripada paparan, shift kerja ya, training ya, engineering control lainnya, APD dan sebagainya. Oke, simbol-simbol ya kita ketahui bersama ini di ilmu fisika udah ada sebenarnya. Oke, pada hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama adalah psikologi di tempat kerja sangat berpotensi terjadinya gangguan kesehatan mental pekerja. Perlunya pengendalian agar kinerja pekerja semakin baik dan produktif serta pemerhatian ya. Adanya reward yang mencapai target atau memang kerjanya cukup layak dan baik. Kemudian iklim kerja panas memiliki potensi bahaya yang sangat mempengaruhi aktivitas pekerja, untuk itu perlunya pengendalian sesuai. Artinya aktivitas pekerja maupun lingkungan sekitar juga untuk kegiatan iklim kerja panas ini selalu ada. Ya. Baik, mungkin itu saja dari Ibu ya, untuk materi pada hari ini terkait dengan bahaya fisik, psikologi, dan iklim kerja. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu ya, bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar ya, tidak usah jauh-jauh dahulu ya. Yang penting lingkungan sekitar bisa menerapkan pentingnya keselamatan dan kesehatan di lingkungan sekitar.
sekitar dahulu ya. Mungkin itu saja. Selamat beraktivitas ya. Ibu ucapkan terima kasih dan cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat, salam safety ya.